Baik, selanjutnya adalah metode glass box method. Ya, kita lanjutkan ya dengan metode kotak kaca. Nah, sebenarnya ini berbeda ya dengan yang black box yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, kalau di glass box ini desainer itu diumpamakan sebagai kotak kaca yang mana proses kreatif itu ya tidak dihasilkan seketika, tetapi tidak spontanitas ya, tetapi pada sebuah proses yang rasional dan tentunya lebih jelas dan lebih sempurna. Nah, yang jelas ini kalau tadi itu lebih cepat ya, lebih spontan dan cepat. Nah, kalau yang glass box ini prosesnya jelas lebih lama ya. Jadi ada sesuatu yang mendasari. Ya. Jadi apa sih alasannya menggunakan misalnya menggunakan warna ini, menggunakan konsep ini, menggunakan tema tertentu. Nah, itu harus ada proses yang melatar belakangi semua itu. Nah, jadi di sini metode ini itu kebalikan ya dengan yang sebelumnya tadi dengan black box method ya. Jadi selalu berusaha untuk menemukan fakta-fakta dan sebab atau alasan faktual. Nah, jadi kalau seorang desainer ini yang melakukan berpikir kreatif dengan metode ini, dia pasti akan mencari alasan ya atau latar belakang di balik apa yang sudah dia lakukan ya, apa yang sudah dia buat dari konsep-konsep yang dia buat ya, kemudian hasil desain yang dia kerjakan itu semua harus berdasarkan fakta-fakta dan juga harus menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di di dalam fakta tadi. Nah, kemudian metode seperti ini disebut juga metode reasoning ya. Reasoning ini maksudnya ya setiap kali melakukan mengambil keputusan ya, seorang desainer ini harus berlandaskan alasan yang jelas. Nah, jadi di sini sudah disebutkan, jadi ada suatu proses yang rasional, jelas dan sempurna. Nah, ciri-cirinya yang pertama ya, sasaran desain itu jelas pasti ya, secara pasti sebelum analisa itu ditentukan. Nah, jadi ini kaitannya dengan riset ya. Jadi pasti glass box method ini membutuhkan riset dulu sebenarnya sasaran ketika sebelum membuat desain itu sebenarnya siapa. Nah, itu metode ini lebih rinci, lebih detail daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan telaah desain atau analisa sebelum solusi atau sebelum sebuah decision atau keputusan itu ditetapkan. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan secara spontan ya, tetapi harus ada analisis dulu sebelumnya. Nah, kemudian sebagian besar evaluasi itu bersifat deskriptif dan dapat dijelaskan secara logis. Nah, yang jelas di sini karena selalu berdasarkan fakta-fakta yang ada, jadi ini jelas lebih logis kalau dibandingkan dengan black box method ya. Kemudian yang keempat itu adalah strategi. Perancangan itu ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses analisis yang meliputi komponen yang dapat dipilah. Nah, jelas ini perencanaan itu sangat matang ya. Jadi tidak seketika, tidak spontan dan tidak mudah berubah gitu. Bedanya kalau yang sebelumnya tadi itu bisa saja konsep itu berubah di tengah-tengah ya. Kalau misalnya melihat fakta yang ada, melihat masukan yang ada, bisa saja rencana itu berubah dengan mudah. Tetapi beda kalau yang glass box method ini dia lebih ditetapkan dulu secara matang sebelum proses analisis itu dilakukan ya. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya perbedaan dari antara glass box method dan juga black box method yang sudah kita pelajari sebelumnya.